Kami dari kelompok Pangeran Diponegoro ingin menyajikan podcast dengan judul Masalah dan Solusi di Indonesia dalam Bidang Sosial. Sebelum masuk ke videonya, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Octavianus Dawa Prestama, SMP Regina Paci Surakarta, kelompok Pangeran Diponegoro. Wijaya Puspo, SMP Regina Paci Surakarta, kelompok Pangeran Diponegoro. Francisca Olivia, SMP Regina Paci Surakarta, kelompok Pangeran Diponegoro. Katarina Roa, SMP Regina Paci Surakarta, kelompok Pangeran Diponegoro. Partnership atau kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang dimana terdapat suatu perjanjian formal yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan pemilik, saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan ataupun kerugian yang terjadi di dalam bisnis. Pembangunan adalah sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi dari ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Agar kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya tujuan yang sama, adanya efek sinergi, kesetaraan, saling menghargai dan memberi kontribusi, dan saling menguntungkan. Oke guys, jadi ternyata ada banyak loh kegiatan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan di tingkat nasional di era sekarang ini. Contoh kegiatan dalam bidang sosial di Indonesia, salah satunya kita sebagai masyarakat Indonesia dengan berpedoman Bhinneka Tunggal Ika, dan kita diajarkan oleh Tuhan untuk menanamkan rasa persaudaraan yang erat antar sesama kita, saling menolong dan membantu. Apalagi kita sekarang mengalami pandemi virus corona, jadi kita harus lebih memperhatikan hal tersebut. Dan juga kita sudah mengikuti perubahan-perubahan sosial di masa pandemi COVID-19 yang terjadi dengan baik, dengan mematuhi selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan ternyata di bidang sosial dalam kebudayaan juga melakukan kerjasama. Contohnya konser musik populer yang diadakan oleh penyanyi-penyanyi besar Indonesia untuk menyemangati dan mensupport kita sedang berperang melawan virus corona. Dan semua yang telah dilakukan tersebut untuk membuat semua orang sadar akan pentingnya kerjasama dan kemitraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabah corona ditanggapi masyarakat Indonesia dengan cara bekerja sama. Bukan hanya dokter dan paramedik yang aktif, melainkan juga mahasiswa, TNI, dan pemerintah. Karena hal tersebut, seluruh masyarakat Indonesia saling bekerja sama agar pandemi corona ini dapat dikendalikan dan mengurangi dampak-dampak tersebut. Masyarakat Indonesia juga mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar pandemi corona dapat berakhir. Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan D tentang kegiatan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan, ternyata ada juga kendala-kendala yang ada di dalam kegiatan tersebut. Salah satunya seperti walaupun masih banyak orang-orang yang sudah menjalin persaudaraan dengan baik, tapi ada juga beberapa orang yang masih membenci satu sama lain karena adanya sifat iri hati di dalam orang-orang tersebut. Dan juga ngomong-ngomong tentang perubahan sosial yang terjadi, masih banyak juga masyarakat Indonesia yang terjerumus ke perubahan yang negatif. Contohnya tawuran antar pelajar dan lain-lain. Kalau tentang kegiatan konser musik populer yang diadakan oleh untuk mensupport kita semua dan para medis dalam melawan virus corona, kendalanya konser tersebut hanya bisa diadakan secara online. Walaupun online, tapi para penyanyi-penyanyi masih tetap semangat untuk menyemangati kita. Kendalanya adalah masih banyak orang yang kurang memperhatikan peraturan pemerintah, yang melanggar atau kurang memperhatikan, padahal peraturan tersebut sudah disepakati agar pandemi COVID-19 ini dapat terkendali.
Jadi, solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi untuk orang-orang yang masih saling membenci karena adanya sifat iri hati adalah jangan membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Temukan kelebihan dalam diri kalian dan berada di lingkungan yang mendukung dalam orang-orang tersebut. Dengan meningkatkan toleransi, saling menghargai, dan meningkatkan kesadaran sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sedangkan solusi untuk menghadapi adanya tawuran antar pelajar adalah dengan kita bisa berbicara secara baik, jangan main tangan, dan membuat peraturan sekolah yang tegas bagi siswa yang ikut tawuran. Kita sebagai generasi muda, peran aktifnya yaitu daripada melakukan hal yang tidak benar seperti tawuran antar pelajar dan sifat iri hati, kita bisa melakukan hal yang positif. Contohnya, mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Dengan demikian, kita bisa memperkenalkan ke negara lain. Jadi guys, kesimpulannya adalah kita semua diajak untuk saling bekerja sama untuk membangun cara hidup kita menjadi lebih baik lagi. Walaupun banyak perbedaan antara kita, menjalin persahabatan tanpa membeda-bedakan merupakan cara yang dapat kita lakukan, sehingga hidup yang lebih baik pasti akan terwujud. Marilah kita semua, generasi-generasi muda penerus bangsa, berperan aktif dalam kemitraan untuk pembangunan. Karena dengan kita aktif dalam kemitraan dan pembangunan, kita dapat membuat bangsa Indonesia maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tinggalkan like ya guys.